Perkenalkan nama saya Bunga Dewi Sitorus dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11 Ekonomi Modul. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan tentang machine learning. Di sini ini adalah latihannya. Pertama, di sini ada praktikum tentang supervised learning yaitu regresi dan visualisasi. Dan jadi di sini terdapat kode, di mana kode ini bertujuan untuk membuat data acak, melatih dan melatih nonlinear regression, lalu menampilkan hasilnya dalam sebuah grafik. Jadi pertama dibuat data extending yang mengikuti pola garis lurus dengan sedikit noise, lalu model itu dilatih menggunakan data tersebut. Setelah itu dibuat dua titik baru untuk membuat garis prediksi. Nah, lalu terakhir grafik ditampilkan nanti titik dan titik-titik atau asli dan garis merah sebagai hasil regresi linear. Nah, sini ini misalnya pada saat akan itu. Nah, di sini saya akan jalankan program yang saat dijalankan. Hasilnya ini seperti ini. Nah, kalau selanjutnya adalah demonstrasi overfitting versus underfitting. Jadi di sini ada kode untuk materi ini, dan memang kode ini kode ini itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan underfitting dan overfitting, tentunya menggunakan polynomial regression. Fungsi polinomial pada kode ini itu membuat mode polinomial dengan derajat tertentu. Nah, jadi nanti saat kode ini dijalankan, dia akan menghasilkan 3 grafik, yaitu underfitting, good fit, dan overfitting. Nah, jadi yang pertama itu degree 1 atau linear, ditampilkan sebagai underfitting karena mudah terlalu sederhana untuk data yang linear. Lalu degree kedua itu ditampilkan sebagai good fit karena mudah mampu mengikuti pola data dengan seimbang. Dan degree yang ketiga ini ditampilkan sebagai overfitting karena model terlalu kompleks mengikuti noise. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya bentuk klasifikasi dan evaluasi itu confusion matrix. Nah, kodenya membuat dataset tentang kanker payudara, membagi menjadi tren dan tes, lalu melatih mana KKN di mana K-nya sama dengan 5. Jadi di sini tuh ada PP, TN, VP, dan FN. Nanti bahasa keempatnya itu kita bisa hitung akurasinya, precision, recall, dan specificity-nya. Nah, jadi hal itu adalah confusion matrix. Jadi saat dijalankan nanti akan keluar hasil seperti ini. Berapa nilai TP, TNFP, dan FN-nya, berapa akurasi, precision, recall, dan specificity-nya, dan nilai ini berbeda berdasarkan jumlah nilai KKN-nya atau goal-nya. Nah, selanjutnya adalah tentang unsupervised learning atau yaitu clustering. Nah, di sini coding menunjukkan contoh unsupervised learning dengan algoritma K-means clustering. Jadi, pertama program membuat data acak menggunakan matplotlib. Ini dari kode, yaitu titik-titik yang tersebar ke 4 kelompok tanpa label. Mulai K-means disebut dengan n cluster sama 4 dengan menggunakan data tersebut. Setelah model belajar, setiap titik diberi label cluster menggunakan predict. Nah, terakhir data divisualisasikan titik dengan gambar yang berbeda sesuai hasil dari K-means-nya. Nanti hasilnya seperti ini, di mana ada 4 tanda silang merah. Jadi, nah, di sini kan ada tanda ekspor merah, itu menunjukkan bahwa K-means. Nah, jadi di titik-titik ini kan ada X merah.
Ekstra itu merupakan sentroid itu titik pusat dari setiap kelas keren dihitung oleh algoritma itu. Lalu di sini saya akan masuk ke tugas, tugasnya adalah analisis K-fold. Nah, jadi K-fold itu membagi dataset menjadi K bagian yang ukurannya sama, kemudian proses latihan dilakukan sebanyak K kali pada setiap putaran. Terus setiap putaran itu satu volt digunakan sebagai dataset dan satu volt lainnya menggunakan sebagai data train. Setelah semua volt bergiliran menjadi dataset, seluruh error digabungkan dan dirata-ratakan. Nah, mengapa metode ini memberikan estimasi error yang lebih baik? Karena seluruh bentuk pernah menjadi data testing sehingga hasil proses lebih stabil, tidak bergantung pada pembagian data saja. Nah, lalu soal yang kedua adalah studi kasus conversion matrix. Jadi di sini saya diberikan nilai TP, FN, FV, dan TN-nya. Dan di sini tinggal hitung akurasinya. Akurasi itu TP tambah FN per total semuanya. Hasilnya sama 0,93. Bahwa presisinya sama dengan TP per TP per FP. Dan sama 0,824. Lalu recall itu sama TP per TP tambah FN-nya 0,75. Lalu spesifisiti itu TN per TN tambah FP-nya 0,975. Lalu yang terakhir adalah kita ubah nilai n equals pada kegiatan yang ketiga kali. Yang ketiga itu yang confusion matrix yang kita amati perubahannya. Nah, saat ini yang pertama saat n neighborsnya sama dengan satu, model hanya melihat satu tetangga terdekat untuk menentukan kelasnya. Model akan mengikuti data relatif sangat ketat sensitif terhadap data yang noise atau unfair. Nah, kesimpulannya akan terjadi overfitting manual terlalu ikuti data sehingga tidak general dan buruk pada saat testing. Nah, selanjutnya adalah saat n neighborsnya sama dengan 100, di mana pada 100 tetangga terdekat, problem itu menjadi terlalu rata, batasan antar kelas menjadi terlalu halus. Nah, dan ini menyebabkan terjadi underfitting, di mana model terlalu sederhana sehingga tidak dapat mempelajari pola data dengan baik. Nah, jadi sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.